Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali saya membuat sebuah catatan harian untuk Anda simak, Anda pahami, dan Anda terapkan dalam hidup Anda. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Jumat, tanggal 6 November 2020? Saya doakan Anda semuanya yang sudah subscribe hidupnya semakin lama semakin penuh dengan kebaikan, semakin lama semakin penuh dengan kemudahan, dan tentunya semakin lama semakin penuh dengan kecerdasan. Manusia harus cerdas. Cerdas itu artinya tahu membedakan dan tahu melihat dengan benar apa yang dilihat. Cerdas artinya berpikir. Contoh sederhana, ketika di hadapan Anda ada dua makanan yang ditutup dengan bungkusnya. Yang satu bungkusnya kelihatannya bersih. Bungkusnya kelihatannya bagus. Kelihatannya mewah. Yang satu bungkusnya sederhana. Nah, kalau Anda langsung memilih yang mewah tadi, yang bagus tadi, dan Anda langsung makan, itu Anda belum cerdas. Harusnya apa? Anda cek dulu, Anda buka dulu satu persatu isinya. Baru Anda tentukan mana yang Anda memang baik untuk Anda. Karena siapa tahu yang di dalam bungkus yang mewah tadi ada racun, yang dibungkus tadi yang bungkus yang tadi biasa aja, yang bungkusnya sederhana, ada sebuah makanan penuh vitamin. Nah, inilah contoh manusia cerdas. Manusia cerdas adalah tahu memilih dan memilah. Bukan hanya melihat dari luarnya saja, bukan hanya mengambil keputusan dari satu aspek saja, tapi harus dari total aspek yang ada di hadapan Anda. Kalau tadi bungkus makanan Anda cek dulu, Anda buka dulu, oh satu persatu, oh ini racun ternyata. Yang satunya yang bungkusnya biasa, oh ternyata ini vitamin yang baik buat saya. Bukan terkecoh dengan tampilannya, bukan terkecoh dengan luarnya saja. Sama ini dengan kita dalam kehidupan apapun, bertemu dengan orang, bertemu dengan informasi, bertemu dengan buku. Kita harus tahu, kita harus cerdas melihatnya, bukan hanya lihat dari tampilannya, bukan hanya lihat dari bajunya saja, tapi betul-betul tahu sampai ke level yang lebih daripada luarnya tadi. Sehingga apa? Kita baru bisa menentukan, baru bisa mengatakan ini yang baik buat saya, ini yang tidak. Jadi kalau menilai sesuatu jangan hanya sekilas, apalagi hanya baca judul aja. Ini kebanyakan netizen di Indonesia gitu ya. Baca artikel, baca postingan, baca YouTube, nonton YouTube, hanya baca di judulnya saja, kemudian langsung menilai, tapi tidak mau membaca lebih detail apa penjelasannya. Ini harusnya berubah gitu ya. Karena yang namanya sebuah video tuh panjang, sebuah artikel tuh ada artikelnya, bukan hanya di judul saja lalu sudah di komentari dan dinilai dengan persepsi yang jelek. Nah, ini yang bahaya sebetulnya. Saat kita berhadapan dengan sesuatu, saat kita melihat sesuatu, harus utuh melihatnya ya. Seperti di video sebelumnya saya pernah bicara, jangan lihat hanya dari satu mata, tapi lihatlah dengan dua mata. Satu mata itu penggambaran dari Dajjal. Dua mata artinya apa? Anda melihatnya secara utuh, secara komprehensif dan total dari berbagai sisi, sehingga Anda bisa memutuskan. Sebuah keputusan yang tepat itu berdasarkan dari banyaknya informasi yang masuk ke dalam diri Anda. Keputusan yang tepat berdasarkan data yang tepat juga. Kalau informasinya salah, Anda pun memutuskannya salah. Tapi kalau informasinya benar, Anda pun bisa memutuskan dengan benar.
Itu sebetulnya makna dari kejernihan pikiran. Berpikir yang jernih, berpikir yang bersih, harusnya seperti itu. Oke. Nah, hari ini hari Jumat, tadi saya ada kelas AMC online ke seorang bapak gitu ya, usianya nggak terpaut jauh sama saya. Dia dari Klaten dan dia cerita bahwa dia sudah sering belajar yang aneh-aneh gitu ya, melakukan berbagai ritual, kemudian menarik benda gaib dan semuanya. Tapi si mas ini gitu, dia kritis dan cerdas sebetulnya. Dia selalu teliti melihat step demi step dari yang diucapkan oleh orang tersebut. Ketika dia mengatakan barang gaibnya ditariknya pasti di tempat itu, kenapa nggak tempat lain? Kemudian ketika mengambil barang gaib, dia berganti baju pakai jubah, padahal tadi nggak pakai jubah. Nah, dari situ sebetulnya kita sudah menyadari bahwa penarikan itu sudah disetting, sebetulnya sudah disiapkan sebelumnya. Karena kalau kita mau memahami pikiran dengan benar, yang hebat itu bukan benda-bendanya, yang hebat itu adalah pikiran kita sebetulnya. Selama ini seolah kita digeser bahwa yang hebat itu bendanya, benda pegangan, entah itu keris, entah itu batu atau apapun juga, atau bentuknya apalah gitu ya, seolah bendanya yang hebat. Padahal yang hebat itu adalah pikiran kita. Jadi harus kita sadari fenomena ini, bahwa seolah selama ini kita di apa ya, tanda kutip dibodohkan untuk sibuk mencari benda-benda ke atas gunung, ke dalam laut, ke pinggir sungai, di dalam tanah, benda-benda yang dianggapnya, dipersepsikan memiliki kekuatan, benda-benda yang dianggapnya mempunyai apa ya, kekuatan untuk misalnya untuk menaikkan jabatan, untuk menarik rezeki dan sebagainya. Padahal bukan itu. Nah, hebat itu pikirannya. Sama tadi ketika Mas ini belajar, dia pun akhirnya sadar bahwa iya ternyata yang hebat itu pikiran kita, dan dia pun sudah mencoba menerapkan dari buku-buku AMC yang sudah dia dapat duluan sebelum belajar, seperti dia menggeser hujan, kemudian dia membuat jimat keberuntungan, dan dia bilang itu semuanya ngefek gitu. Dan dia pun apa ya, ketawa-ketawa bahwa ternyata memang bukan bendanya dan semua orang bisa, tidak perlu pakai ritual yang ribet, tidak perlu pakai proses pembukaan, tidak perlu pakai proses aktivasi dan sebagainya. Semua orang bisa. Dan saya pun sekarang jadi ketawa-ketawa melihat pengalaman yang dulu ya Mas ya. Nah, hal-hal seperti ini sebetulnya yang mungkin secara efek bisa sama aja. Artinya ada orang yang dia punya benda lalu dia pede, yang belajar MC juga pede tapi nggak pakai benda. Nah, efeknya sama-sama pede, percaya diri, tapi ada kesalahan program di kepalanya. Yang satu menganggap bendanya yang hebat, yang satu menganggap bahwa memang sudah Tuhan menciptakan dirinya hebat. Secara dampak mungkin sama-sama pede, sama-sama terlihat berani ketemu orang dan sebagainya. Tapi ada pemahaman lain yang jadi keliru di kepalanya. Yang satu menganggap bendanya yang hebat, dan ini yang ingin saya rubah sebetulnya. Karena sesungguhnya bukan bendanya yang hebat adalah pikiran kita sendiri. Sadari ini dan berhentilah mencari benda-benda yang nggak jelas itu. Terima kasih, selamat malam. Salam dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.